Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhana Nugraha Gunawan dengan NPM 240310230004. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Selamat datang di video singkat saya. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya standar operasional dalam mengoptimalkan kinerja UKM. Khususnya yang saya amati yaitu Srikandi Mandiri. SOP adalah dokumen yang berisi tentang petunjuk tertulis yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. SOP sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas bagi semua elemen dalam perusahaan. Srikandi Mandiri berdiri sejak tahun 1980. Srikandi Mandiri berfokus pada penyediaan dan distribusi teh kemasan dalam berbagai merek terkenal seperti teh sosro, teh pucuk, dan yang lainnya. Namun beberapa tahun terakhir Srikandi Mandiri menghadapi tantangan yang besar, terutama saat pandemi COVID-19. Di awal tahun 2000-an, Srikandi Mandiri berhasil menjual hingga 2000 krat teh per minggu. Namun, situasi berubah drastis saat pandemi. Penjualan turun drastis menjadi hanya 250 krat per minggu. Itu merupakan perbedaan yang sangat jauh. Untuk mengatasi tantangan ini, Srikandi Mandiri menerapkan SOP baru yang mencakup berbagai aspek operasional dari pembukaan toko, pencatatan keuangan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan stok gudang. SOP baru ini membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memastikan konsistensi kualitas produk serta layanan. Dengan demikian, Srikandi Mandiri bisa kembali meraih kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pelanggan dan profit. Selain itu, Srikandi Mandiri juga menyusun diagram alir operasional yang membantu menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta memastikan semua proses berjalan dengan lancar. Dengan SOP yang baru, berharap dapat mengembalikan kejayaan Srikandi Mandiri dan terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya akan membahas perubahan penting yang telah saya lakukan untuk meningkatkan efisiensi dan probabilitas UKM Srikandi Mandiri. Sebelum perbaikan, SOP Srikandi Mandiri masih dilakukan dengan metode tradisional. Tidak ada panduan tertulis yang jelas sehingga karyawan dan manajemen seringkali bingung dan tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya, Srikandi Mandiri tidak tahu apa itu SOP dan bagaimana cara menggunakannya. Semua dilakukan secara manual dan seringkali membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Oke, bagaimana caranya? Saya menggunakan metode HASI, Human Resource, Asset, Service, Inventory. Saya dapatkan metode itu dari mentor saya sendiri, yaitu lulusan teknik industri, Kang Rahmat, yaitu untuk membuat diagram alir skema penjualan sebelum perbaikan. Human Resource merujuk kepada sumber daya manusia, mulai dari mengelola karyawan, termasuk merekrut, melatih, untuk mendapatkan pelanggan baru lewat marketing atau sales, dan memastikan mereka bekerja secara efektif dan efisien. Ini juga mencangkup motivasi dan pemberian intensif agar karyawan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu aset. Aset ini yaitu mengelola dan memelihara semua aset fisik seperti toko, peralatan, dan kendaraan. Ini termasuk memastikan semua aset berfungsi dengan baik dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan aset untuk menekankan biaya. Selanjutnya yang ketiga S, service, layanan, yaitu layanan memberikan terbaik pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas seperti memberikan sembako ketika ada perayaan hari raya besar. Contohnya tuh Hari Raya Idul Fitri, Srikandi Mandiri memberikan sembako kepada pelanggan yang tetap. Selanjutnya termasuk interaksi langsung dengan pelanggan, penanganan, keluhan, dan penyediaan layanan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman membeli produk Srikandi Mandiri. Terus yang terakhir yaitu inventory, merujuk kepada persediaan, mengelola stok barang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan, termasuk menentukan kapan dan berapa banyak harus membeli, serta menghindari kehabisan stok atau kelebihan stok dari produk yang akan dibeli oleh Srikandi Mandiri. Setelah melakukan metode hasil, jadilah diagram hasil skema penjualan sebelum perbaikan. Yang pertama yaitu diagram alir skema penjualan sebelum perbaikan. Dan menyusun diagram alir skema penjualan yang menekankan pada profit dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Saya berharap Srikandi Mandiri
dapat beroperasi lebih efisien, minimalisir kesalahan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya ada SOP secara tertulis, pembukaan toko, pencatatan keuangan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan stok gudang. Buat standar operasional prosedur, yang pertama yaitu ruang lingkup pembukaan toko. Tujuannya untuk memastikan Srikandi Mandiri berjalan secara konsisten. Selanjutnya, standar operasional prosedur ruang lingkup pencatatan keuangan. Tujuannya untuk memastikan keuangan Srikandi Mandiri berada dalam kondisi yang sehat dan memonitoring cash flow per bulan agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan. Ruang lingkup pelayanan pelanggan. Tujuannya untuk memastikan pelanggan yang berkunjung ke Srikandi Mandiri mendapatkan pengalaman yang terbaik. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan stok barang dan gudang. Tujuannya untuk memastikan stok barang selalu terpenuhi dan sirkulasi gudang berjalan dengan baik. Dan ini merupakan alur operasional sebelum SOP baru. Dan ini merupakan alur flowchart SOP baru. Diagram alir skema untuk menjual agar efisien. Yang pertama itu supplier menyerahkan barang kepada UKM Srikandi Mandiri. Srikandi Mandiri biasanya membeli 25 keras toser per minggu. Selanjutnya didistribusikan kepada tukang bakso, warung-warung, dan kantin sekolah. Apabila ada barang yang tidak terjual atau kadaluarsa, dikembalikan lagi kepada supplier. Siklus itu pun terus berlanjut. Nah, inti dari permasalahan dari Srikandi Mandiri yaitu menurunnya penjualan. Semisal kantin sekolah yang turun karena waktu libur dan warung-warung juga turun karena pesaingnya banyak. Bagaimana caranya? Yaitu dilihat dari target pasar, dilihat dari masa waktunya. Semisal apabila kantin sekolah turun, kita fokuskan saja kepada tukang bakso yang naik. Karena bulan Ramadan, jadi lebih fokuskan kepada bakso ketika event-event bulan Ramadan tersebut. Nah, bagaimana cara penanganan yang lain yaitu dengan menambah pelanggan baru melalui taking order. Kunjungan menawarkan produk berbeda wilayah, jangan satu wilayah. Ditawarkan apabila mereka mau, maka kita langsung ready stock di barang tersebut. Akan menghasilkan profit. Dari inti permasalahan tersebut, biasanya UKM retail tersebut untuk penggunaan media sosial itu kurang efektif. Karena lebih baik mereka menggunakan metode taking order yang langsung menanyakan dan menawarkan kepada produk-produk yang mereka punya ke warung-warung yang ingin menyuplai barang tersebut. Dan warung tersebut biasanya yang ramai. Dengan adanya SOP baru dan diagram skema penjualan, bisa menata ulang alur operasional dan menambahkan proses yang memperjelas serta memaksimalkan alur kerja. Srikandi Mandiri juga memfokuskan target pasar berdasarkan waktu, seperti saat libur sekolah untuk meningkatkan penjualan. Dilihat dari diagram alir tersebut, dampak perubahan ini sangat signifikan. Yang pertama, mengurangi stok barang tidak terjual di gudang dan mendapatkan profit dari pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan panduan langkah demi langkah. Yang ketiga, konsistensi dan kualitas produk serta layanan. Yang keempat, mengurangi risiko operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah awal dalam perbaikan SOP adalah mengidentifikasi terlebih dahulu alur operasional sebelumnya, mengkaji inti permasalahan, dan menyusun SOP baru yang mencakup berbagai aspek operasional seperti pembukaan toko, pencatatan keuangan, pelayanan pelanggan, pengelolaan stok gudang, dan penutupan toko. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dengan perubahan yang telah dilakukan oleh Srikandi Mandiri akan terus berkembang dan meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.